Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah ala diniyah wa ala kulli niyah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masuk semua? Saya saya absen terlebih dahulu ya. Andi Arif, Saifullah Yazid Bustami, Rifki Afriansyah, Farhan Afkar, Prayoga, Abdullah Fakih Ubaidillah, Muhammad Koki Praditya, Muhammad Nawawi, Muhammad Fatan Said, Iman, Syahirian, Maximus, Muhammad Raibran, Imam Hasanuddin, Prayogi. Kenapa? Ya, sekarang melanjutkan materi yang kemarin ya, masih ijarah. Kemarin sampai mana? Sampai ijarah al-mal. Belum ya, sekarang ya ijarah al-mal ya. Ijarah al-mal. Apa itu ijarah al-mal? Pemberian upah. Pemberian upah. Ya, pemberian upah. Dasar hukum ijarah al-mal itu dasar pemberian hukumnya, pemberian upah hukumnya itu mubah, tetapi bisa menjadi wajib apabila itu menyangkut hak seseorang sebagai mata pencahariannya. Jadi kalau semisal kuli, seorang kuli, dia kan bekerja ya, dia kerjanya sebagai kuli, dan upah dia itu wajib hukumnya kita memberikannya. Jangan sampai itu ketika sampai selesai atau ini misal dalam Rasulullah ini bersabda, Abdillah ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atul ajrahu qabla an yajifa arakuhu. Apa artinya? Bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya. Nah, dianjurkannya memberikan upah itu di awal. Jadi yaitu memang kontrak kerja. Jadi kesepakatan kedua belah pihak. Jadi mau diberikan di awal atau di akhir itu terserah kesepakatan berdua. Tapi lebih baiknya itu upah itu diberikan di awal. Oke, dasar hukum. Ada yang mau membacakan surat Al-Baqarah ayat 233? 233. 233. Ya, 233. 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Yang mana, Pak? Wa in aradtum tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Ada yang mau mengulang lagi?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Ya, terima kasih. Saya bacakan lagi ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ya, jadi di situ upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan. Jadi sesuai dengan jenis pekerjaannya. Menunda pembayaran upah itu apa? Tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, sebab termasuk perbuatan aniaya. Sekarang rukun dan syarat ijarah ala al-mal. Yang pertama apa? Pemberi upah dan pekerja. Yang kedua, pekerjaan. Yang ketiga, upah atau imbalannya. Yang keempat, sigot atau ijab qabul. Ya, mungkin untuk pengertiannya bisa dibaca sendiri dan tidak itu sih enggak jauh beda sama pengertian-pengertian yang kemarin-kemarin. Sekarang tata cara membayar upah. Ada yang mau menjelaskan gimana tata pembayaran upah? Ayo, ada yang mau maju atau saya tunjuk? Tunjuk. Pojok kiri. Pojok kiri. Jangan membaca, tapi secara pengertian yang kamu paham. Membayar upah itu gimana? Kan sama kayak jual beli. Secara umum pemberian upah diberikan secara pekerjaannya harus selesai dulu. Pekerjaannya harus selesai. Oh, enggak. Ini secara umum. Ketika pekerjaan itu selesai, Iya, tapi ada kelanjutannya. sama halnya dengan jual beli. Nah, kalau teman hanya mengatakan itu, sama nggak runtut bacanya. Jadi apa di situ? Seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Pemberian upah tadi. Menyelesaikan apa? Kesepakatan. Yang disepakatkan dua pihak. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat temennya. Ya, jadi
yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwasanya di awal tadi, setelah secara umum memang ketika pekerjaan itu selesai, tapi terkadang itu seseorang kita kan nggak tahu, misal seorang kuli nih bapaknya, memang di awal itu beliau membutuhkan untuk apa, untuk nafkah keluarganya, untuk ia makan anak istrinya. Jadi kita sebagai kita yang membayar, kita yang memperkerjakan itu harus tanya dulu gimana kesepakatannya, mau dibayar di awal atau di belakang Pak, gitu ya. Ya mungkin itu. Sekarang terakhir hikmah disyaratkannya upah. Ada yang mau membacakan? Secara garis besar aja hikmah disyariatkannya apa? Disyariatkannya upah itu ada berapa? Sebutkan. Dah, itu aja. Ayo. Iya, baca. Dari atas, Pak. Hikmah disyaratkan upah. Tujuan dibolehkan upahnya. Upah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan material. Namun itu bukanlah tujuan akhir, karena usaha yang dilakukan atau upah yang diberikan merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah disyaratkannya upah adalah pertama, membina ketentraman dan kebahagiaan. Yang kedua, memenuhi nafkah keluarga. Yang ketiga, memenuhi hajat hidup masyarakat. Yang keempat, menolak kemungkaran. Terima kasih Mas Iman. Oke, mungkin cukup itu. Sekarang saya ingin mengulas pembelajaran yang lalu. Kalau ada yang bisa, silakan maju. Mengulang. Oke, tentang gadai. Sebutkan rukun gadai. Rukun, bukan hukum. Rukun. Maju, angkat tangan, maju. Gantian. Ayo. Enggak. Orang rukun melakukan gadai. Pertama adalah orang yang melakukan gadai. Kedua adalah acak enggak apa-apa. Pertama adalah orang yang melakukan gadai. Yang kedua adalah ijab kabul. Yang ketiga adalah hutang. Yang keempat adalah penerima gadai. Penerima barang gadai. Ya. Mau lagi? Ada lagi? Ayo. Kita tanya jawab aja. Masalah hiwalah. Kalau tadi rukunnya gadai, sekarang rukunnya hiwalah. Rukun gadai ada 4. Kalau rukun hiwalah ada 5. Sebutkan. Tiga, 2. Ayo. Sebutkan. Yang pertama muhil, yang kedua muhal, yang ketiga muhal alaih, yang keempat muhal bih,
Yang kelima, siqat atau ijab kabul. Kasih ya. Macam-macam ijarah. Macam-macam ijarah. Ayo. Ayo kalau ada yang maju. 1, 2. Macam-macam ijarah. Macam-macam ijarah ada 2. 1 ijarah al-manafi, yang kedua ijarah al-mal. Al-manaf itu yang apa? Enggak, cuman secara singkatnya aja. Singkatnya, tapi perbedaannya apa? Perbedaannya ijarah al-manafi emang sewa menyewa barang yang bisa menguntungkan. Yang bermanfaat. Kalau Almal tadi yang baru dipelajari tadi. Seorang kuli kalau habis bekerja dikasih apa? dikasih itu apa? Upah, dikasih upah. Sewa menyewa dan Upah. Terima kasih, Mbak. ya sama-sama. Satu lagi. Apa ya? Kita yang pertama membahas apa? Bukan. Sebelumnya utang piutang. Langsung utang piutang apa ada lagi ya sebelumnya? Utang piutang. Oke, hikmah hutang piutang. Hikmah hutang piutang. Bukan baca ya. Ayo. Ayo, 3, 2. Ya, yes. Hikmah hutang piutang. Bagi si pemberi merasa bersyukur atas kecukupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang penerima merasa diuji untuk selalu bersabar atas cobaan yang diberikan oleh Allah. Menghafalkan dulu atau Surat kepala. ya, sama-sama. Makasih. Jadi saya memberi itu bukan apa-apa ya, tapi sebagai hadiah karena kalian ya. Jadi kenapa? Ya. Itu buat semangat kalian. Jadi tapi juga belajar juga bukan patokan ada hadiah atau enggak ya. Jadi tetap walaupun enggak ada hadiah tetap semangat belajar. Oh ya, sebelum saya akhiri saya ingin memperjelas yang kemarin pertanyaannya siapa? Saman atau ini ya? Saman ya? Iya.
Cuman memperjelas saja kalau kemarin saya ingin jawaban saya. Jadi kenapa kok dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya orang yang baik akan bertemu dengan orang yang baik, tapi kok Fir'aun bertemunya dengan Siti Asia gitu. Seorang Raja Fir'aun yang sangat kejam dan juga seorang pembunuh, pengaku Tuhan, tapi dapatnya istri yang soleha, jadi Siti Asia. Itu kenapa? Karenanya dalam nasnya itu memang orang yang baik akan bertemu dengan orang yang baik, tetapi itu terkadang Allah memberikan suatu ujian. Nah, di situ buat pembelajaran kita, buat ada pelajaran, ada ibro. Jadi bahwasanya tidak semua orang yang baik itu akan bertemu dengan orang yang baik, enggak semua gitu. Tapi memang itu salah satu bentuk ujian. Jadi bagaimana Allah ingin menguji hambanya. Jadi sama seperti sekolah ada ujian tingkat-tingkatannya itu. Jadi kalau ingin naik ke kelas berikutnya akan diuji. Ujiannya juga enggak sama. Di zaman Nabi juga gitu. Jadi ada istri yang soleha, ada yang suaminya yang zalim, ada siapa anak yang durhaka di zaman Nabi? Siapa nama anaknya? Kan'an. Ya, ada istri juga istrinya yang durhaka. Jadi macam-macam itu ujian. Jadi di situ untuk pembelajaran kita bahwasanya dari Siti Asia kita bisa belajar kalau mempertahankan keimanan. Jadi meskipun dibunuh, disakiti itu tetap memperteguh keimanan. Jadi mempertahankan keimanan, sabar dan teguh dalam keimanan. Jadi bukan kita menggadaikan iman hanya karena misal suami yang zalim. Itu ya, perjelas jawaban. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.